Kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastor, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Bukan mualaf kalau dia tidak tipu-tipu dan tidak suka pelintir-pelintir ayat Alkitab. Mungkin dia tidak punya kerjaan ya, atau memang kerjaannya hanya itu. Ya, dia yang tahu. Dan kali ini ada seorang yang saya tahu bahwa itu bukan suaranya. Jadi dia hanya menirukan saja gerak mulutnya. Namun suara yang saya dengar itu, ini adalah suara dari seorang mualaf yang ngaku misionaris juga. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastor, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah. Muhammad gak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan saya bilang, diam mereka. Iya, karena Anda tersangka. Makanya surat 5 ayat 116 ini sampai jam 8 jadinya nih. Nah, suara siapakah kira-kira ini? Kalau saya dengarkan, Bapak ini sedang menirukan gaya dari berbicara Ustadz Munsir Situmorang. Jadi Bapak ini hanya gerak-gerak aja mulutnya ya. Namun suaranya itu adalah suara dari Ustadz Munsir Situmorang. Jadi ketika dia ceramah, Ustadz Munsir Situmorang itu pernah menceritakan bahwa dia pernah berdebat dengan seorang pendeta. Dan isi debatnya seperti yang dia sampaikan tadi. Dan saya melihat video ini ramai gitu ya. Ramai, banyak penontonnya, kemudian banyak komentar. Dan saya dapat video ini juga dari teman saya. Jadi dikirimi, kemudian Pak ini silahkan ditanggapi. Oke, jadi kali ini saya mau menanggapinya ya. Benarkah Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya ini karena orang Kristen ini tersangkanya. Jadi dia jadi hakim karena orang Kristen tersangka. Itu menurut dia logika yang pertama. Kedua, kenapa bukan Muhammad yang datang ke dunia? Menurut Ustadz Munsir Situmorang, karena orang Islam tidak menuhankan Muhammad. Jadi Muhammad nggak perlu turun. Nah, Yesus turun karena orang Kristen jadi tersangka. Tersangkanya apa? Menuhankan Yesus. Bagi saya ini adalah logika yang sangat ngawur dan logika yang amburadul ya. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab seperti itu? Yesus datang ke dunia karena orang Kristen tersangka. Tersangka karena apa? Menuhankan Yesus katanya. Ini ngawur. Ini namanya melintir ayat Alkitab dan juga menafsirkan ayat Alkitab seenak udelnya sendiri. Nah, dalam kekristenan, Yesus akan datang kedua kali nanti menjadi hakim yang adil. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 25. Di sini dikatakan demikian. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi, penghakiman nanti kepada semua manusia, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, itu sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang akan menjadi hakim atas semua manusia. Dan penghakiman yang Yesus lakukan itu adalah adil. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30. Jadi bisa paham ya dari sini ya, bahwa kedatangan Yesus ke dunia nanti yang kedua kali menjadi hakim atas semua manusia, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Jadi orang percaya dan juga orang yang tidak percaya di luar Kristen nanti juga akan diadili. Begitu Pak Munsir Situmorang ya.
Jadi jangan kebolak-balik logikanya. Jangan menafsirkan ayat Alkitab sembarangan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Itu tidak boleh. Nah, sebelum Yesus datang ke dunia kedua kali, pembahasan saya ini terlepas dari doktrin apapun mengenai ekskatologi ya. Terlepas dari doktrin premil, kemudian amil maupun postmil ya. Jadi saya akan menceritakan yang dalam Alkitab saja. Saya tidak menceritakan mengenai doktrin ekskatologi yang saya sebutkan tadi itu. Nah, sebelum Yesus datang ke dunia nanti menjadi hakim yang adil atas semua manusia, kemanakah roh orang mati menunggu hari penghakiman? Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu atau bertanya-tanya. Nah, kita bisa melihat mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin yang berada di atas pangkuan Abraham. Jadi di situ diceritakan bahwa orang kaya ini sangat menderita dan Lazarus itu ada di dalam pangkuan Abraham. Nah, Lazarus dan Abraham itu ada di dalam Firdaus. Firdaus ini adalah tempat penantian bagi orang-orang percaya atau orang-orang kudus. Sedangkan Hades atau Sheol itu adalah tempat penantian bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di Sheol pun, bahkan itu sebelum masuk neraka, itu sudah mengalami masa yang sangat tidak enak sekali. Jadi itulah, baru ketika Yesus datang kedua kali nanti, semua orang yang sudah mati, baik di dalam Firdaus maupun di dalam Hades maupun orang yang hidup, itu akan dihakimi. Orang yang sudah mati dibangkitkan dan yang hidup sama-sama dihakimi. Orang yang sudah ada di dalam Firdaus itu mereka tetap akan ke surga. Tidak akan pernah dilempar ke neraka. Namun orang yang ada di dalam Hades atau Sheol itu sudah pasti mereka semuanya akan dilemparkan ke dalam alam maut atau neraka. Jadi begitulah penghakiman yang akan Yesus lakukan nanti di akhir zaman ketika dia datang ke dunia ini kedua kalinya. Siapkan diri kita. Jangan sia-siakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa kita sudah diberikan keselamatan secara cuma-cuma. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita, latar belakang kita, pendidikan kita, apapun itu. Tuhan memberikan keselamatan itu cuma-cuma, anugerah kepada kita. Jadi itu ya, dan anugerah keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.